Selamat sore, salam sejahtera dan bahagia kiranya memenuhi kehidupan kita masing-masing pribadi lepas pribadi. Puji Tuhan, kita berdoa, lewat doa kita mohonkan kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati supaya Tuhan kiranya membukakan firman-Nya bagi kita sekaliannya. Saya juga tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming video internet, YouTube, Facebook, dimanapun Anda berada. Kita berdoa supaya Tuhan nyatakan kemurahan-Nya bagi kita sekaliannya. Tuhan menolong pemberitaan firman ini sore ini. Puji Tuhan, mari segera kita perhatikan firman penggembalaan untuk ibadah Raya Minggu dari kitab Wahyu pasal yang ke-10 ayat 9 sampai dengan ayat 10. Silakan. Ya. Iya. Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya Iya. supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, ambillah dan makanlah dia. Ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Puji Tuhan. Perintah yang harus dilaksanakan oleh Rasul Yohanes ialah A. Mengambil gulungan kitab itu. B. Makan gulungan kitab itu. Ya. Perintah yang harus dilaksanakan oleh Rasul Yohanes ialah A. Mengambil gulungan kitab itu. B. Makan gulungan kitab itu. Perintah ini juga yang harus dilaksanakan oleh gereja Tuhan di hari-hari terakhir ini, yaitu mengambil dan selanjutnya makan gulungan kitab itu. Amin, saudaraku. Saudaraku, makanan yang sehat yang kita makan akan memberi pertumbuhan rohani yang sehat, serta memberi sistem imun yang sehat yang baik, atau kekebalan tubuh yang baik, sehingga tidak mudah diserang oleh penyakit, yaitu segala dosa kejahatan dan dosa kenajisan. Haleluya. Puji Tuhan. Pada minggu-minggu yang lalu, telah dijelaskan tentang makanan yang harus kita makan, saudaraku, baik makanan dalam perjanjian lama maupun makanan di dalam perjanjian baru. Kiranya makanan itu memberi pertumbuhan rohani yang sehat dan memberi imun yang baik atau kekebalan yang baik sehingga tidak mudah dipengaruhi, diserang oleh hal-hal yang tak suci, sehingga kerohanian kita tidak korosif ataupun saudaraku karatan, tidak korosif ataupun karatan. Puji Tuhan, amin. Sekarang gejala yang ditimbulkan apabila makan gulungan kitab. Pada minggu-minggu lalu saya terangkan ya, makanan sehat dalam perjanjian yang mewakili perjanjian lama, itulah binatang yang berkaki 4, kemudian memama biak, dan berkuku belah 2 bersela panjang. Kemudian makanan yang sehat yang mewakili dalam perjanjian baru sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Yesus kepada murid-murid dalam Injil Yohanes pasal yang keempat ayat 34, makananku ialah melakukan kehendak Allah Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Semuanya itu telah diterangkan pada minggu-minggu yang lalu. Kiranya apa yang sudah disampaikan itu bagaikan menanam dan menyiram. Selanjutnya Tuhanlah yang memberi pertumbuhan rohani bagi kita sekaliannya. Itulah doa dan harapan saya kepada Tuhan. Sehingga ibadah kita ini tidak menjadi sia-sia. Amin, saudaraku. Baik segala pengorbanan, tenaga, pikiran, dan waktu. Semuanya tidak menjadi sia-sia. Di atas segalanya nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan. Baik. Sekarang lanjut, gejala yang ditimbulkan apabila makan gulungan kitab itu. Gejala yang ditimbulkan apabila makan gulungan kitab itu. Kembali dibaca dulu ayat yang ke-10, Wahyu 10 ayat 9. Ya. Lalu aku pergi kepada malaikat itu Ya. dan meminta kepadanya Ya. supaya ia memberikan gulungan kitab itu Kepadaku, kepada Rasul Yohanes, terus katanya kepadaku, ambillah dan makanlah dia. Iya. Dia akan membuat perutmu terasa pahit, Ya. tetapi di dalam mulutmu Ya. ia akan terasa manis seperti madu. Sampai ayat 10 boleh? Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu Iya. dan memakannya. Iya. Di dalam mulutku ia terasa manis, Di dalam mulutku ia terasa manis, terus? tetapi sesudah aku memakannya, Iya. perutku menjadi pahit rasanya.
Puji Tuhan. Pada ayat 9, membuat perut kita, gejala yang ditimbulkan apabila makan gulungan kita, pada ayat 9, membuat perut kita terasa pahit, tetapi di dalam mulut kita ia akan terasa manis seperti madu. Amin, saudaraku. Setelah gulungan kitab itu dimakan oleh Rasul Yohanes, setelah gulungan kitab itu dimakan, di sini kita melihat Rasul Yohanes berkata pada ayat 10, di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Amin, saudaraku. Setelah gulungan kitab itu dimakan, Rasul Yohanes berkata pada ayat 10, di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Puji Tuhan. Ini adalah proses yang akan terjadi dan yang akan dialami oleh setiap orang saat ia dikoreksi oleh firman Allah. Amin, saudaraku. Itulah gejala yang akan terjadi. Ini adalah suatu proses yang akan terjadi dan yang akan dialami oleh setiap orang saat ia dikoreksi oleh firman Allah. Di mulut manis, tetapi di pahit rasanya, di dalam perut pahit rasanya. Itu adalah suatu proses yang terjadi dan yang dialami oleh setiap orang saat ia dikoreksi oleh firman Allah. Pahit. Saat dikoreksi oleh firman Tuhan, pahit rasanya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Mari, Wahyu 5 ayat 9. Wahyu 5 ayat yang ke-9. Silakan. Puji Tuhan. Terus. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian Ya, baru. menyanyikan suatu nyanyian baru. Terus. Katanya, Ya, engkau layak menerima gulungan kitab itu gulungan kitab itu. Terus. dan membuka materai-materainya. Gulungan kitab yang terbuka. Terus. Karena engkau telah disembelih Ya. dan dengan darahmu Ya. engkau telah membeli mereka bagi Allah Terus. dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum. Dan Saat terjadi pembukaan rahasia firman Tuhan, saat terjadi pembukaan rahasia firman, kehidupan kita menjadi sama seperti anak domba yang disembeli, jiwa hancur, hati patah dan remuk. Selanjutnya dikuliti sesuai dengan Kejadian pasal 3 ayat 21. Saat rahasia firman dibukakan, segala rahasia yang terkandung di dalam hati, semuanya tersingkap sampai jiwa hancur, hati patah dan remuk. Selanjutnya dikuliti sesuai dengan Kejadian 3 ayat 21. Amin, saudaraku. Dikuliti. Puji Tuhan. Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang itu. Jadi setelah anak domba disembelih, selanjutnya dikuliti. Puji Tuhan. Semuanya terbuka. Semuanya diperlihatkan. Dosa-dosa yang terselubung disingkapkan. Amin, saudaraku. Rasanya pahit. Ketika dosa itu dikoreksi, rasanya pahit. Jiwa hancur, seperti domba yang disembelih. Jiwa hancur, hati patah dan remuk. Selanjutnya, domba sembelihan itu dikuliti. Seperti yang tertulis dalam Kejadian pasal 3 ayat 21. Amin, saudaraku. Dikuliti berarti segala yang terselubung, semua disingkapkan. Tidak ada lagi dosa yang terselubung. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Biarlah kiranya dalam setiap kita mendengar firman Tuhan, kalau firman itu memang menunjuk dosa, mari kita segera mengakui dosa kita kepada Tuhan, walaupun pahit rasanya. Amin, saudaraku. Walaupun pahit rasanya. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, dikuliti artinya sama dengan dosa diperlihatkannya. Amin. Tetapi itu jauh lebih baik kita alami sekarang daripada merasa pahit oleh karena hari Tuhan. Lebih baik, tetapi itu jauh lebih baik kita alami sekarang daripada kita merasa pahit oleh karena hari Tuhan di kemudian hari. Itu jauh lebih baik sekarang. Jadi itu jauh lebih baik kita alami sekarang. Rasa pahit itu jauh lebih baik kita alami sekarang
oleh karena koreksi firman, daripada kita merasa pahit oleh karena hari Tuhan. Mari, Sefanya 1 ayat 14. Sefanya 1 ayat 14. Sefanya 1 ayat 14 baca. Demikian firman Tuhan. Ya? Penghukuman pada hari Tuhan. Ya. Sudah dekat hari Tuhan yang hebat Ya. itu. Sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu. Terus. Sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Ya, sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Hati-hati saudaraku. Hati-hati dengan hari Tuhan. Kedatangannya sudah tidak lama lagi. Terus. Dengar, hari Tuhan pahit. Ya, hari Tuhan pahit. Terus. Pahlawan pun akan menangis. Iya. Perhatikan. Tetapi saudaraku, sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu. Hari Tuhan pahit. Pahlawan pun akan menangis. Pada hari Tuhan. Pahlawan pun akan menangis. Seharusnya pahlawan akan mendapatkan penghargaan dan penghormatan. Tetapi pada hari Tuhan, pahlawan pun akan menangis. Karena hari itu sangat pahit rasanya. Itu sebabnya tadi saya katakan, jauh lebih baik kita mengalami rasa pahit oleh karena koreksi dosa, daripada kita mengalami rasa pahit karena hari Tuhan tiba-tiba mendatangi kehidupan kita masing-masing. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Baik ya, baik imam-imam, pelayan-pelayan Tuhan, sangkal diri pikul salib dalam melayani Tuhan memang rasanya pahit, tapi itu jauh lebih baik kita alami sekarang daripada pahit pada hari Tuhan. Jangan lupa Tuhan kembali, Tuhan akan datang kembali pada kali yang kedua. Puji Tuhan, tidak ada yang abadi di atas muka bumi ini. Itu harus diperhatikan. Lebih baik kita memperhatikan yang tidak kelihatan sekarang daripada sibuk dengan apa yang kelihatan di muka bumi ini. Tidak menolak rasa pahit, tapi tidak mengalami rasa manis pada hari Tuhan. Kalau kita alami rasa pahit sekarang, manis nanti pada hari Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Ayat 15 sampai 16. Hari kegemasan hari itu, hari kesusahan dan kesulitan, Ya, hari kemusnahan dan pemusnahan, ya, hari kegelapan dan kesuraman, ya, hari berawan dan kelam, ya. hari peniupan sangkakala dan pekik tempur terhadap kota-kota yang berkubu dan terhadap menara penjuru yang tinggi. Puji Tuhan. Bukti bahwa hari Tuhan pahit. Satu, hari itu hari Tuhan. Bukti bahwa hari Tuhan pahit. Satu, hari itu adalah hari kegemasan. Dua, hari itu adalah hari kesusahan. Tiga, hari itu adalah hari kesulitan. Empat, hari itu adalah hari kemusnahan. Lima, hari itu adalah hari kegelapan. 6, hari itu adalah hari kesuraman. 7, hari itu adalah hari yang berawan dan kelam. Nah, itu loh persamaan dari hari Tuhan. Begitu pahit. Kemudian, hari itu adalah hari peniupan sangkakala dan pekuk. Ya, kemudian hari itu adalah hari peniupan sangkakala. Hari peniupan sangkakala atau penghukuman karena menolak firman Allah. Puji Tuhan, hari itu adalah hari peniupan sangkakala atau penghukuman karena menolak firman Tuhan dan pekik tempur terhadap kota-kota yang berkubu, menunjuk orang yang masih mempertahankan sifat manusiawi. B, menara penjuru yang tinggi, menunjuk orang yang sombong dan tinggi hati. Amin, saudaraku. Jadi hari itu adalah hari peniupan sangkakala dan pekik tempur terhadap kota yang berkubu dan pekik tempur terhadap menara penjuru yang tinggi.
Kota yang berkubu menunjuk orang yang masih mempertahankan sifat manusiawi. Menara penjuru yang tinggi menunjuk orang yang sombong dan tinggi hati. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat 17 sampai dengan ayat 18. Aku akan menyusahkan manusia, Ya. sehingga mereka berjalan seperti orang buta. Seperti orang buta, saudara, bayangkan itu hari Tuhan itu begitu betul-betul pahit, saudaraku. Jangan saudara senang sekarang tidak peduli dengan hari Tuhan yang begitu pahit. Terus, Sebab mereka telah berdosa kepada Tuhan. ya, terus, Darah mereka akan tercurah seperti debu. ya darah mereka tercurah seperti debu. Dan Usus mereka seperti tahi. Mohon maaf, ayat 18. mereka tidak dapat diselamatkan oleh perak. atau Tidak emas lagi mereka. dapat diselamatkan perak, tidak lagi dapat diselamatkan oleh emas, harta kekayaan, barang fana yang lain. Terus, Pada hari kegemasan Tuhan. ya, terus, Dan seluruh bumi akan dimakan habis oleh cemburunya. ya, terus, Sebab malah kebinasaan dahsyat diadakannya terhadap segenap penduduk bumi. puji Tuhan. Kemudian lebih jauh kita melihat tentang hari Tuhan pada ayat 17-18. Hari itu akan menyusahkan manusia dengan bukti. Hari itu akan menyusahkan manusia dengan bukti. A. Orang-orang berdosa berjalan seperti orang buta. Artinya tidak melihat terang lagi. B. Darah akan tercurah seperti debu. Artinya nyawa manusia tidak berharga lagi. C. Usus mereka seperti tahi. Mohon maaf. Usus mereka seperti tahi. Artinya persekutuan mereka dengan Tuhan penuh dengan kotoran. Sampai pada akhirnya tidak dapat diselamatkan dengan perak dan emas. Sampai pada akhirnya tidak lagi dapat diselamatkan dengan perak dan emas. Artinya tidak dapat diselamatkan oleh perak, artinya saudaraku, ketebusan oleh darah Yesus tidak berlaku atas mereka. Ketebusan oleh darah Yesus tidak berlaku atas mereka. Itu menunjuk kepada orang-orang yang tidak menghargai ibadah dan pelayanan. Puji Tuhan. Haleluya. B. Tidak dapat diselamatkan oleh emas. Tidak dapat diselamatkan oleh emas. Artinya, kekudusan dan kemuliaan Roh El Kudus tidak berlaku lagi atas mereka. Kekudusan dan kemuliaan Roh El Kudus tidak berlaku atas mereka. Hari ini, kita saat ini masih berada di tengah perhimpunan ini, kita berada di tengah perhimpunan ini menunjukkan bahwa kita berada dalam kegiatan roh. Berarti masih mendapatkan kesempatan untuk dikuduskan oleh kemuliaan dari Roh El Kudus itu semua. Kita semua. Amin, saudaraku. Sejauh mana kita mau menghargai kegiatan roh, sejauh mana kita mau menghargai ibadah dan pelayanan, sejauh itu Tuhan akan menguduskan kita oleh kemuliaan Roh El Kudus. Tetapi pada hari Tuhan, bagi orang-orang berdosa, kekudusan dan kemuliaan Roh El Kudus tidak berlaku lagi atas mereka. Kemudian, ketebusan oleh darah Yesus tidak lagi berlaku atas mereka. Hati-hati. Maka, saudara, saya menyampaikan hal ini kepada saudara di tengah ibadah dan pelayanan minggu sore ini, semata-mata bukan karena saya sakit hati atau benci kepada saya menyampaikan ini bukan karena emosi atau luapan hati atau karena amarah saya, tetapi betul-betul saya menyampaikan apa yang Tuhan mau supaya kehidupan kita tidak binasa pada hari Tuhan. Lebih baik rasa pahit itu kita terima oleh karena koreksi firman daripada kita sekarang kita tolak sekarang rasa pahit, tapi kelak kita mengalami rasa pahit karena hari Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kesimpulannya, seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburunya, pendeknya binasa untuk selama-lamanya di dalam api yang tidak terpadamkan. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Oleh sebab itu,
Jauh lebih baik untuk kita sekarang makan gulungan kitab yang terbuka itu daripada kita merasa pahit oleh karena hari Tuhan. Daripada pahit oleh karena hari Tuhan. Amin, saudaraku. Gulungan kitab yang terbuka. Itulah yang disebut firman pengajaran yang rahasianya dibukakan. Kalau terjadi pembuka rahasia firman, maka segala rahasia yang terkandung di dalam hati akan tersingkap. Sama dengan segala yang terselubung itu akan tersingkap. Sama dengan dosa dibongkar dengan tuntas. Dikuliti, diperlihatkan semua dosa itu. Sakit, pahit rasanya. Itu proses saat dikoreksi firman. Sakit, pahit rasanya. Tapi itu jauh lebih baik. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Kalau beribadah tanpa koreksi, saya rasa itu bukan ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Kalau hanya cerita-cerita, itu bukan ibadah yang berkenan. Itu hanya kata-kata seorang anak kecil. Berkata-kata sama seperti anak kecil. Menyampaikan firman tanpa kasih sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Puji Tuhan. Haleluya. Yehezkiel 2. Jadi jauh lebih baik untuk kita sekarang makan gulungan kitab yang terbuka itu daripada kita merasa pahit oleh karena hari Tuhan ya. Amin, saudaraku. Setuju, saudaraku? Baik, setuju ya. Mari, Yehezkiel. Pasal yang ketiga, ayat yang, Yehezkiel pasal 2 ayat 8 sampai 10. Sampai dengan Yehezkiel pasal 3 ayat 1 sampai 2. Yehezkiel 2 ayat 8 sampai 10 sampai dengan Yehezkiel 3 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Baca. Ya. Panggilan Yehezkiel. Bagaimana dengan panggilan kita? Hai anak manusia. Kalau ada sebutan hai anak manusia berarti sangkal diri pikul Puji Tuhan. Yesus anak Allah. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Jadi sebutan hai anak manusia kepada Yehezkiel menunjukkan kepada orang yang terpanggil yaitu sangkal diri pikul salib. Amin. Puji Tuhan. Baca ayat 8 mulai sampai dengan Yehezkiel 3 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Dan kau anak manusia. Ya, berarti yang orang-orang yang terpanggil siap sangkal diri dan pikul salibnya di tengah ibadah dan pelayanan ini. Amin. Terus Dengarlah apa yang kufirmankan kepadamu. dengar firman Tuhan ya. Terus Janganlah memberontak seperti kaum pemberontak ini. jangan memberontak seperti bangsa Israel berulang kali memberontak kepada pencipta sang kali. Terus Ngangkatkanlah mulutmu. buka mulutmu. Terus Dan makanlah apa yang kuberikan kepadamu. apakah itu? Ayat 9. Aku melihat. Iya. Sesungguhnya ada tangan yang terulur kepadaku. Tangan yang terulur kepada Yehezkiel, anak manusia. Terus Dan sungguh ya, dipegangnya sebuah gulungan. dipegangnya sebuah gulungan kitab yang terbuka di ayat 10. Terus Lalu dibentangkannya di hadapan. dibentangkannya gulungan kitab. Ya, gulungan sudah terbuka, dibentangkannya. Terus itulah pembukaan. Stop. Dibentangkannya di hadapanku, berarti gulungan kitab sudah terbuka. Pembukaan rahasia firman terjadi. Rahasia firman terbuka, maka segala rahasia terkandung dalam hati tersingkap, maka segala selubung tersingkap, dosa dibongkar dengan tuntas. Ayat terus Gulungan kitab itu dipulisi timbal balik. Terus dan di sana tertulis nyanyian-nyanyian ratapan. tertulis nyanyian-nyanyian ratapan, tertulis keluh kesah, tertulis rintihan. Ayat 1 sampai 2 terus. Firman-Nya kepadaku. Ya, Hai anak manusia. hai anak manusia, Makanlah apa yang kau lihat di sini. makanlah gulungan kitab yang terbuka yang sudah dibentangkan dari awal saya sudah sampaikan, dibentangkan terus. Makanlah gulungan kitab ini dan pergilah. Pergilah Berbicaralah kepada kaum Israel. kepada orang yang mendurhaka, memberontak terhadap firman. Ayat 2. Maka kubukalah mulutmu. Dingangakanlah mulutnya. Dan Terus berikannya gulungan kitab itu. puji Tuhan. Haleluya. Kesimpulannya,
Yehezkiel makan dari gulungan kitab itu. Sementara gulungan kitab itu, ya, Yehezkiel makan dari gulungan kitab itu. Sementara gulungan kitab itu ditulis timbal balik. Ditulis timbal balik dengan nyanyian ratapan, ditulis dengan keluh kesah, kemudian tulisan rintihan-rintihan. Artinya rasanya pahit ketika diproses lewat koreksi firman Allah. Amin, saudaraku. Ditulis timbal balik dengan nyanyian ratapan, keluh kesah, rintihan-rintihan, artinya rasanya pahit ketika diproses lewat koreksi firman Allah. Lewat koreksi, itulah firman pengajaran yang rahasianya dibukakan. Memang akan nanti memang akan ada nyanyian ratapan, kemudian ada keluh kesah dan rintihan, rasanya pahit. Memang itu akan terjadi dan itu akan kita alami, saudaraku, saat kita menikmati gulungan kitab yang terbuka. Itulah firman yang rahasianya dibukakan. Pahit rasanya. Apa buktinya pahit? Ada nyanyian ratapan, ada keluh kesah dan rintihan tertulis di dalam gulungan kitab itu. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Tapi hati kita tidak menjadi surut untuk mendengarkan, untuk mendengar saat pembukaan rahasia firman dibentangkan tentunya. Amin, saudaraku. Hati kita tidak surut, hati kita tidak menjadi tawar, tidak ciut saat pembukaan rahasia firman dibentangkan. Puji Tuhan. Haleluya. Ibrani pasal 10 ayat 5 sampai 7. Ibrani pasal yang ke-10 ayat 5 sampai dengan ayat 7. Tidak ciut ya, amin. Hati kita tidak tawar, amin. Tidak panas hati, amin. Puji Tuhan. Tidak tersandung dan tidak menjadi batu sandungan, haleluya. Puji Tuhan. Baik, Ibrani pasal 10 ayat 5 sampai 7. Demi masa depan kita, jangan tolak pengajaran. Ibrani 10 ayat 5 sampai 7, baca. Ya, puji Tuhan. Lihatlah persembahan yang sempurna ini, ayat 5 sampai 7. Karena itu Ketika masuk ke dunia ini mulai menceritakan hal ihwal Yesus anak Allah. Terus, ia berkata, ya, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki. Iya, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki. Terus, Tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. itulah korban Kristus Yesus yang disalibkan. Ayat 6. Kepada korban bakaran Ya. dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Tidak berkenan persembahan dalam bentuk hukum Taurat. Ayat 7. Lalu aku berkata, Ya. sungguh aku datang. Ya. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Terus, Untuk melakukan kehendakmu ya Allah. puji Tuhan. Di dalam gulungan kitab yang terbuka ada tertulis tentang hal ihwal dari Yesus Kristus, yaitu dari sorga turun ke bumi untuk melakukan kehendak Allah Bapa. Itu hal ihwal Yesus ditulis dalam gulungan kitab itu. Dari sorga turun ke bumi untuk melakukan kehendak Allah Bapa, yaitu menyangkal dirinya, memikul salibnya di atas kayu salib. Semuanya ada tertulis. Maka di dalam gulungan kitab itu, di dalam Yehezkiel tadi, di atas tadi, tertulis rintihan, tertulis ratapan, keluhan. Memang itu akan dialami. Amin, saudaraku. Maka sampai sejauh ini hati saya tidak akan pernah berubah. Untuk terus maju dalam hal menyampaikan gulungan kitab yang terbuka. Memang tidak banyak orang sanggup bertahan menerima gulungan kitab dan menikmatinya. Tetapi saya tidak surut hati, saya tidak berhenti. Saya tahu resikonya besar, tapi saya tidak akan berhenti. Akan terus maju di dalam hal menyampaikan gulungan kitab yang terbuka ini.
Saya melayani Tuhan, bukan melayani manusia. Saya hamba Tuhan, bukan hamba manusia, bukan hamba uang. Tuhan pasti pelihara saya. Dan tentu kita semua pasti dipelihara oleh Tuhan. Saya tahu, kalau firman Allah yang disampaikan hanya dalam bentuk dongeng, cerita isapan jempol, filsafat kosong, akan banyak jiwa datang berduyun-duyun. Sebaliknya, kalau salib ditegakkan di tengah ibadah dan pelayanan, terlalu sedikit orang mau memikulnya. Tetapi hati saya tidak surut. Semoga saudara juga, hati saudara tidak surut. Amin, saudaraku. Karena kita beribadah untuk menyenangkan hati Tuhan. Bukan menyenangkan hamba Tuhan atau pendeta atau manusia. Kita menyenangkan hati Tuhan. Pilih mana? Menyenangkan hati Tuhan atau menyenangkan hati manusia? Tentu menyenangkan hati Tuhan. Amin, saudaraku. Jangan kita memuji Tuhan. Jangan kita memuliakan Tuhan. Tapi hati kita sebetulnya prakteknya tidak memuliakan hati Tuhan. Jangan seperti itu. Itu orang munafik. Mulut memuliakan Tuhan, hatinya jauh dari Tuhan. Itu ibadah orang munafik. Itulah yang disebut raji Farisi. Semoga itu tidak ada di tengah-tengah ibadah ini. Amin, saudaraku. Dimulai dari saya dan nikah saya. Puji Tuhan. Nah, sekarang kita akan melihat Injil Matius pasal 26 ayat 42. Injil Matius 26 ayat 42. Perhatikan. Hal ihwal Yesus tadi ya. Di dalam gulungan kitab yang terbuka ada tertulis tentang hal ihwal Yesus dari surga, dari Yesus Kristus, yaitu dari surga turun ke bumi untuk melakukan kehendak Allah Bapa. Amin, saudaraku. Menyangkal dirinya dan memikul salibnya. Matius 26 ayat 42. Terus? Ya. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya Ya. dan berdoa. Ya. Katanya, Ya, perhatikan doanya. Terus? ya Bapakku, Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, tidak mungkin lalu, cawan ini tidak mungkin lalu. Terus? kecuali apabila aku meminumnya, Yesus harus meminum cawan Allah. Terus? jadilah kehendakmu. Puji Tuhan. Yesus harus minum cawan Allah. Artinya Yesus harus menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung di atas kayu salib. Sama artinya sangkal diri, pikul salibnya. Menyangkal dirinya dan memikul salibnya. Dengan demikian kehendak Allah terlaksana. Tidak akan mungkin kehendak Allah terlaksana kalau salib tidak ditegakkan di tengah ibadah dan pelayanan ini. Tapi puji Tuhan, hal ihwal Yesus dituliskan dengan jelas dalam gulungan kitab. Amin, saudaraku, dituliskan. Dan itu yang kita alami. Supaya apa? Supaya kehendak Allah terlaksana. Supaya kehendak Allah terlaksana. Puji Tuhan. Mari kita lihat contoh orang-orang yang pernah makan gulungan kitab. Contoh orang-orang yang pernah makan gulungan kitab. Contoh orang-orang yang pernah makan gulungan kitab. Contoh pertama Naomi. Ya, contoh pertama Naomi. Kita lihat Rut 1 ayat 20 sampai 21. Rut 1 Rut 1 ayat 20 sampai dengan 21. Baca. Boleh baca dimulai dari ayat 19. Rut dan Naomi. Perhatikan. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ya, Ketika mereka masuk ke Betlehem, ya, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. ya, gempar. Ketika Naomi dan menantunya itu Rut masuk ke kota Betlehem, gemparlah seluruh kota itu, seluruh orang-orang di seluruh kota Betlehem, karena kehadiran mereka kembali. Karena Naomi ini dan keluarga Naomi dan keluarganya pernah meninggalkan Betlehem. Karena pernah terjadi masa resesi sesaat lamanya. Akhirnya mereka, keluarga Elimelek, meninggalkan Betlehem bersama istri dan 2 anak laki-lakinya. Mereka pergi jauh ke Moab. Puji Tuhan.
dengan membawa segala harta benda mereka, harta kekayaan, uang, dan apa saja yang mereka punya. Mereka bawa. Pergi mereka meninggalkan Bethlehem, mereka pergi ke Moab, meninggalkan Bethlehem. Terus? Dan perempuan-perempuan berkata, Iya. Naomi-kah itu? Perempuan-perempuan berkata, Naomi-kah itu? Terus orang kalau sudah meninggalkan pelayanan lalu kembali ke pelayanan pasti bertanya, kamu mau melayan lagi ya? Gitu. Karena kita sanksi dengan orang seperti ini. Benar enggak mau kembali kepada Tuhan? Si Maria kembali enggak kepada Tuhan sungguh-sungguh? Puji Tuhan. Pertanyaan ini ada. Artinya bukan satu kebetulan. Karena Tuhan yang suruh saya bertanya. Puji Tuhan. Terus baca. Tetapi ia berkata kepada mereka, terus. janganlah sebutkan aku Naomi. Jangan sebutkan aku Naomi. Terus. Sebutkanlah aku Mara. Sebutkan aku Mara. Kenapa? Terus. Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Haleluya. 21. Dengan tangan yang penuh aku pergi. Dengan tangan yang penuh aku pergi. Terus. Tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Tangan yang hampa dia kembali ke Bethlehem. Terus. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Ya jangan sebut aku Naomi. Terus. Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku. Panggil aku Mara. Artinya pahit. Terus. Dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Puji Tuhan. Saudaraku, Naomi pernah makan gulungan kitab itu. Saudaraku, Tuhan didik dia sampai habis, termasuk orang yang dicintainya. Suaminya Elimelek serta dua anak-anaknya meninggal dunia. Sampai akhir termasuk harta bendanya raib lenyap saat mereka meninggalkan Bethlehem. Sampai betul-betul dia pahit rasanya. Itu proses yang dialami. Seizin Tuhan. Dia dikoreksi. Kesalahannya dikoreksi. Karena dia sempat meninggalkan Bethlehem. Efrata. Dia dikoreksi. Seperti kita dikoreksi oleh Tuhan. Dari semua kesalahan-kesalahan kita. Kita betul-betul mengalami rasa pahit oleh koreksi firman. Tidak ada orang yang tidak mengalami rasa pahit saat dikoreksi oleh firman Tuhan. Dia juga dikoreksi hidupnya, nikahnya dikoreksi, ibadahnya dikoreksi, pelayanannya dikoreksi oleh Tuhan. Sampai pahit rasanya. Dan dia menyadarinya, jangan sebut aku Naomi, panggil aku Mara. Karena dia sudah mengalami kepahitan. Ini orang yang menyadari diri. Mari saat kita dikoreksi oleh firman, sadari diri bahwa masih banyak kekurangan-kekurangan di sana sini. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Ayat 22. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu, menantunya yang turut pulang dari daerah Moab. Perhatikan dengan baik bagaimana Tuhan juga memperhatikan Naomi dan Rut. Bagian seterusnya. Dan sampailah mereka ke Bethlehem. Akhirnya sampailah mereka ke Bethlehem, pulang kampung, terus. Pada permulaan musim menuai jelai. Puji Tuhan. Saat Naomi dan Rut kembali ke Bethlehem, pada permulaan musim menuai jelai. Pada permulaan musim menuai jelai. Awal mula musim menuai jelai gandum. Puji Tuhan. Jadi Tuhan masih memperhatikan pribadi Naomi dan Rut. Bukan berarti kalau kita mengalami rasa pahit oleh pembukaan rahasia firman, Tuhan mau tindas kita. Tuhan mau singkirkan kita dari hadapannya. Tidak. Tapi itu merupakan perhatian Tuhan. Buktinya apa? Pada saat Naomi dan Rut kembali ke Bethlehem, itu pada permulaan musim menuai jelai gandum. Perhatian Tuhan. Kita juga dijadikan Tuhan oleh ladang tuaian. Amin, saudaraku. Haleluya. Perempuan Samaria juga dijadikan ladang tuaian. Buktinya apa? Yesus tidak melihat kesalahan perempuan Samaria.
Tetapi karena memang perempuan Samaria rindu air kehidupan, Tuhan berikan dia air kehidupan. Karena Tuhan memandang dia sebagai ladang tuaian. Mari kita semua memandang seorang dengan yang lain sebagai ladang tuaian. Jangan lihat kekurangannya dan jangan nikmati kekurangannya. Tapi perhatikanlah dia sebagai ladang tuaian. Itulah pertanda perhatian Tuhan kepada kita semua. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Kalau kita mengalami rasa pahit oleh koreksi pembukaan rasa firman, bukan berarti Tuhan mau singkirkan kita dari hadapannya. Tapi itu merupakan bagian dari perhatian Tuhan. Tuhan mau pulihkan kita. Persis seperti Naomi dan Ruth. Saat mereka kembali ke Bethlehem, tepatnya pada permulaan musim menuai jelai gandum. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Ayub. Contoh yang kedua adalah Ayub. Maka kita perhatikan Ayub 13 ayat 26. Ayub 13 ayat 26 baca. Boleh baca pembacaan dimulai ayat 25? Terus? Boleh baca ayat 24? Ayub 13 ayat 26, pembacaan dimulai dari ayat 23 boleh. Berapa besar kesalahan dan dosaku? Beritahukanlah kepadaku pelanggaran dan dosaku itu. Ya. Mengapa engkau menyembunyikan wajahmu dan menganggap aku sebagai musuh? Ya, Tuhan menyembunyikan wajahnya. Puji Tuhan. Berarti Ayub betul-betul tidak dapat melihat pancaran cahaya kemuliaan Allah dengan berkat-berkatnya. Puji Tuhan, tidak lagi bersinar, tidak ada lagi sinar kemuliaan yang terpancar, termasuk berkat-berkat, karena wajahnya disembunyikan. Terus, dan menganggap aku sebagai musuhmu. ayat 25. Apakah engkau hendak menggentarkan Daud yang ditiupkan Menggentarkan Daud yang ditiupkan angin, terus dan mengejar jerami yang kering? iya, dia sudah menganggap dirinya seperti jerami yang kering, tidak ada apa-apa lagi. Ayat 26. Engkau menulis hal-hal yang pahit terhadap aku, terus dan menghukum aku karena kesalahan pada masa iya. mudaku. Ayub, oleh karena kesalahan-kesalahan yang diperbuat oleh Ayub, maka dia berkata, engkau menulis hal-hal yang pahit terhadap aku. Persis seperti gulungan kitab dalam Yeskiel pasal yang kedua, ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Ditulis timbal balik, terbentang dengan tulisan rintihan-rintihan, ratapan-ratapan, dan kesusahan-kesusahan. Itu juga yang tertulis di dalam dirinya, sampai dia betul-betul mengalami kepahitan. Sampai dia betul-betul pahit. Sebab engkau menulis hal-hal yang pahit terhadap aku. Puji Tuhan. Ini adalah koreksi yang dialami oleh Ayub. Karena ada kesalahan yang diperbuatnya. Puji Tuhan. Memang kita melihat pada pasal 1, Ayub 1. Ayub adalah seorang yang paling kaya di sebelah timur. Pada zaman itu di sebelah timur, dia memiliki harta benda kekayaan yang banyak. Mempunyai 7 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Tetapi semuanya itu, segala sesuatu yang dia miliki itu, akhirnya raib begitu saja. Hartanya lenyap, semua anak laki-laki dan anak perempuannya juga meninggal dunia, mati. Tidak berhenti sampai di situ. Dia juga mendapatkan hukuman, yaitu bara yang berbau busuk, dimulai dari ujung kepala, dari kepala
batu kepala sampai ujung kakinya penuh dengan bara busuk. Itu terjadi atas seizin Tuhan. Sampai dia mengalami rasa pahit. Sebuah koreksi yang luar biasa. Haleluya. Kalau kita perhatikan pada pasal 1, Ayub ini seringkali membiarkan anak-anaknya itu berpesta. Ayub ini tidak menegur manakala semua anak-anak ini berpesta pora. Selalu begitu dan selalu bergiliran. Mulai dari anak pertama, kedua, terus giliran. Masing-masing rumah bergantian berpesta pora. Dia tidak menegur, tetapi keesokan harinya dia harus mempersembahkan korban. Karena dia tahu anaknya sudah berbuat salah. Korban memang baik, tetapi jauh lebih baik teguran. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Jauh lebih baik teguran. Nah, kesalahan semacam ini itu tidak boleh dibiarkan. Memang pada zaman itu dia adalah orang yang saleh, yang jujur, takut akan Tuhan, benci kejahatan. Tapi dari orang yang semacam ini terus dituntut untuk jauh lebih sempurna lagi. Sampai Ayub betul-betul mengalami rasa pahit oleh koreksi yang dialami. Kalau kepada penjahat, bukan berarti Tuhan tidak memperhatikan orang yang di luar sana. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Tetapi kepada anak-anak Tuhan, semakin dituntut kesucian untuk sampai kepada kesempurnaan. Jadi jangan kita berkata Tuhan tidak adil. Kok orang di luaran sana bebas berbuat jahat, tidak ada teguran. Loh, justru dia orang luaran kok, di luar Tuhan. Sebaliknya orang anak-anak Tuhan justru semakin dituntut untuk hidup suci. Jangan keliaran malam-malam. Apalagi sudah melayani Tuhan. Supaya cepat sembuh. Amin. Puji Tuhan. Jangan liar. Supaya cepat sembuh. Tuhan Yesus baik. Koreksi pahit. Betul. Tapi itu perhatian Tuhan. Dan di kemudian hari, Tuhan kembalikan berlipat-lipat ganda. Dari harta benda yang semula. Berlipat-lipat ganda. 4 kali lipat. Bukan 2 kali lipat, berlipat-lipat kali ganda. Lalu Tuhan berikan juga anak yang cantik-cantik. Sipora, Kesia, dan Keren Hapuk Yemima. Tuhan beri yang cantik-cantik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan, berlipat-lipat ganda. Tuhan Yesus baik. Demi kebaikan kok ada koreksi saat dikoreksi pahit, tapi di kemudian hari. Demi kebaikan kita di kemudian hari. Orang dunia saja tahu. Berakit-rakit ke hulu. Berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu. Tapi banyak di antara kita tidak mengerti, tidak mau hidup di dalamnya. Mau langsung enak saja. Tapi ujungnya pahit. Hari Tuhan pahit. Amin. Puji Tuhan. Baik. Sekarang, Wahyu pasal 10 ayat 9. Sekarang kuasa dari gulungan kitab yang terbuka. Kuasa dari koreksi gulungan kitab yang terbuka. Kuasa dari koreksi gulungan kitab yang terbuka.
Ibrani pasal 10. Ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10. Oh, sebentar dulu ya. Kita awali dulu Wahyu 10 ya. Wahyu 10, baru nanti kita Ibrani 10. Wahyu 10, ayat yang ke-9. Baca. Ya? Ya. Lalu aku pergi kepada malaikat itu Kuasa dari koreksi gulungan kitab yang terbuka ya. Terus? dan meminta kepadanya Ya. supaya dia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Ya. Katanya kepadaku, Ya. ambillah dan makanlah dia. Ia akan membuat perutmu terasa pahit. Ya, tadi di perut terasa pahit tadi sudah ya. Amin, saudaraku. Di perut terasa pahit tadi ya. Haleluya. Puji Tuhan. Terus? Tetapi di dalam mulutmu Ya. ia akan terasa manis. Iya. Tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Ini kuasa dari koreksi dari gulungan kitab. Di perut terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Di balik salib Tuhan menyatakan kemuliaan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Mari sekarang kita akan kembali, kita akan membaca Yehezkiel 3 ayat 3. Yehezkiel 3 ayat 3. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan. Ayat 2 pembacaan mulai. Maka kubukalah mulutku Ya. dan diberikannya gulungan kitab itu kumakan. Ya, makan gulungan kitab itu. Terus ayat 3. Lalu firman-Nya kepadaku, Ya. hai anak manusia, Hai anak manusia, makanlah gulungan kitab makanlah gulungan kitab. yang kuberikan ini kepadamu. Iya. Dan isilah perutmu dengan itu. Isilah perutmu dengan itu. Amin, saudaraku. Biarlah kita dipuaskan, dikenyangkan oleh gulungan kitab yang terbuka walaupun pahit rasanya. Amin, saudaraku. Terus. Lalu aku memakannya. Rasanya manis seperti madu dalam mulutnya. Puji Tuhan. Biarlah kita isi perut kita dengan gulungan kitab yang terbuka. Dikenyangkan oleh pembukaan rahasia firman. Walaupun pahit rasanya saat dikoreksi. Tetapi perhatikan. Rasanya akan manis seperti madu di dalam mulut. Tetapi di dalam mulut akan terasa manis. Hasilnya nanti manis. Hasilnya akan menjadi indah dan manis di belakang hari, di kemudian hari. Itu loh persoalannya. Kalau ikut setan, awalnya manis, belakangnya pahit. Ikut Tuhan, awalnya pahit, sangkal diri pikul salib, akhirnya manis. Yang suka pergi ke roh tenung, mencari petunjuk yang bukan dari Tuhan, itu roh tenung, jangan lagi berhenti. Yang pergi ke dukun, jangan lagi. Awalnya pahit, nanti manis loh, dituntut darah. Kalau ikut Tuhan, darahnya sudah tercurah untuk melepaskan kita dari tuntutan dosa itu tadi. Amin, saudaraku. Ikut setan, awalnya manis, akhirnya pahit. Ikut Tuhan, awalnya pahit, akhirnya manis. Di balik salib, Tuhan menyatakan kemuliaannya. Pilih mana? Kalau saudara berakal budi, saudara pasti memilih sangkal diri pikul salib hari ini. Tapi di kemudian hari hidup indah, manis, lebih manis dari madu. Haleluya. Puji Tuhan. Kan enak tuh ikut Tuhan seperti ini. Dikasih pengertian, penjelasan, pengerahan, dibentangkan. Walaupun sakit dan pahit. Daripada tidak punya pengertian. Ibadah tidak punya pengertian. Lalu mau apa toh? Apa jaminan dari ibadah? Kalau tidak punya pengertian dari lewat kalau tidak ada pembuka rahasia firman. Apa jaminan ibadah? Bukankah pengertian yang kita bukankah pengertian yang kita terima saat pembuka rahasia firman dibentangkan? Amin, saudaraku. Hosea berkata, umatku binasa karena mereka menolak pengenalan akan Tuhan, menolak pengajaran firman. Puji Tuhan. Baik. Mazmur 119. Ayat 103 sampai 104.
Mazmur 119 ayat 103 sampai 104. Demikian firman Tuhan. 119 ayat 103 sampai dengan 104. Baca. Betapa manisnya janjimu itu, Betapa manisnya janjimu itu. Gulungan kitab yang terbuka. Firman Allah. Betapa manisnya firmanmu itu. Terus. bagi langit-langit, Bagi langit-langit di mulut. Terus. lebih daripada madu bagi mulut. Iya. Terus. Aku beroleh pengertian dari titah-titahmu. Iya. Terus. Itulah sebabnya aku benci segala Puji jalan Tuhan. dusta. Gulungan kitab yang terbuka itu manis di mulut. Pembukaan rahasia firman itu manis di mulut. Buktinya apa? Kita memperoleh pengertian yang jelas dari gulungan kitab itu sendiri. Setelah kita memperoleh pengertian yang baik dari sorga, kita tentu benci kepada dosa. Tidak suka dosa lagi. Amin. Puji Tuhan. Itu loh. Manis loh di mulut. Mengapa? Dia memberi pengertian. Setelah kita punya pengertian, tentulah kita benci dosa. Kenapa orang suka dosa? Karena dia belum mendapat pengertian. Dia belum menikmati gulungan kitab. Manisnya gulungan kitab. Amin. Puji Tuhan. Mari kita melihat dulu bagaimana manisnya gulungan kitab di mulut. Kembali baca ayat 98 sampai dengan 102. Baca mulai 97. Mazmur 119 ayat 98 sampai dengan 102. Dimulai dari pembacaan dari 97. Betapa ku cintai Tauratmu. Ya. Aku merenungkannya sepanjang hari. Ya, renungkanlah. Terus Perintahmu membuat aku lebih bijaksana lebih bijaksana. Terus daripada musuh-musuhku. ya, terus Sebab selama-lamanya itu ada padaku. ya, terus Aku lebih berakal budi lebih berakal budi. Terus daripada semua pengajarku. pengajarku di bumi ini. Terus Sebab peringatan-peringatanmu kurung lengkap. iya, terus Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua. ya, lebih mengerti daripada orang tua, biarpun dia orang tua tapi dia tidak mau menikmati gulungan kitab. Terus Sebab aku memegang titah-titah. terus Terhadap segala jalan kejahatan. iya, Aku menahan kakiku. Terus supaya aku berpegang kepada firman-Mu. iya, terus Aku tidak menyimpang dari hukum-Mu. tidak menyimpang dari jalan Tuhan. Terus Sebab Engkaulah yang mengajar aku. puji Tuhan. Lihat betapa inilah kuasa dari gulungan kitab. Dia betul-betul manis di langit-langit mulut. Sebab apa? Gulungan kitab itu berkuasa. Satu, membuat kita lebih bijaksana. Membuat kita lebih bijaksana. Saudaraku, orang yang bijaksana lebih berharga dibanding orang yang berhikmat di dunia. Puji Tuhan. Orang yang bijaksana, dia akan berlaku bijaksana, bertindak bijaksana, berkata-kata bijaksana. Kalau perkataan itu penuh dengan kebijaksanaan, kata-kata itu tidak akan, maka kata-kata itu akan membangun. Kalau kita bertindak dengan bijaksana, maka tindakan itu atau perbuatan itu akan menyukakan hati Tuhan dan juga sesama. Amin. Dua, berakal budi. Akhirnya kita memperoleh, kita lebih berakal budi dari semua pengajar di bumi. Lebih berakal budi. Puji Tuhan, berakal budi. Amin, saudaraku. Haleluya. Akal budi berarti akal yang sehat. Kalau akalnya sehat, pasti juga berbudi luhur. Tahu akal. Amin, saudaraku. 3. Lebih mengerti daripada orang-orang tua. Bayangkan itu. Lebih mengerti daripada orang-orang tua. Puji Tuhan. Kemudian 4. Terhadap segala jalan kejahatan,
Menahan diri terhadap segala jalan kejahatan. Kemudian yang kelima, tidak menyimpang dari hukum-hukum Tuhan. Haleluya. Amin, saudaraku. Jadi yang pertama bijaksana, 2 berakal budi, 3 lebih mengerti daripada orang tua, 4 menahan kaki terhadap jalan kejahatan, 5 tidak menyimpang dari hukum-hukum Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, sekarang Mazmur 19 ayat 8 sampai 11. Mazmur 19. Ya, silakan. Ayat yang ke-8 sampai 11. Mazmur 19 ayat 8 sampai 11. Ya? Taurat Tuhan itu sempurna, Ya? menyegarkan jiwa. Ya? Peraturan Tuhan itu teguh, Ya? memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Ya. Taurat Tuhan sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tidak berpengalaman. Terus? Titah Tuhan itu Tepat, menyukakan hati. menyukakan hati. Terus? Perintah Tuhan itu murni, Ya. membuat mata bercahaya. Membuat mata bercahaya. Terus? Takut akan Tuhan itu suci, Takut akan Tuhan itu suci. Terus? tetap ada hukum selamanya. Iya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semua. Terus? Lebih indah daripada emas. Hukum Tuhan itu lebih indah dari emas. Terus? Bahkan daripada banyak emas tua. Ya, terus? Dan lebih manis daripada madu. Ya. Bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Firman Tuhan lebih indah dari emas tua dan lebih manis dari madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Puji Tuhan. Siapa yang pernah makan madu? Boleh angkat tangan dulu. Yang pernah makan madu, tolong angkat tangan. Yang pernah makan madu, angkat tangan tinggi-tinggi. Kalau enggak tinggi, saya enggak lihat. Puji Tuhan. Ya, manis ya? Tapi kalau firman Allah berkuasa dalam kehidupan kita, jauh lebih indah, jauh lebih manis hidup kita di hadapan Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kalau manisnya madu sesaat, tapi manisnya dari kuasa dari gulungan kitab, itu akan terus kekal sampai selama-lamanya. Rasa manis itu tidak pernah berhenti. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ibrani 10 ayat 9 sampai 10. Ibrani pasal 10 ayat 9 sampai 10. Baca. Ya. Dan kemudian katanya terus. Sungguh, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Ya, terus. Yang pertama ia hapuskan, Yang pertama ia hapuskan. supaya menegakkan yang kedua. Yang pertama dihapuskan, menegakkan yang kedua. Yang pertama itu hukum Taurat. Kemudian menegakkan yang kedua, hidup dalam kasih karunia, kemurahan Tuhan, limpah kasih karunia. Terus? Dan karena kehendaknya inilah, kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Terus? Oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Puji Tuhan. Tadi kan hal ihwal Yesus ditulis dalam gulungan kitab. Amin, saudaraku. Hal ihwal Yesus itu datang dari surga, turun ke bumi untuk menyangkal diri, memikul salib di atas kayu salib. Puji Tuhan. Kemudian tujuannya yang pertama dihapuskan supaya menegakkan yang kedua. Yang pertama itu menunjuk kepada hukum Taurat. Sementara menegakkan yang kedua itu menunjuk kepada kasih karunia yang dilimpahkan dalam kehidupan kita. Amin, saudaraku. Sampai kita dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Sampai kita dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Amsal 27 ayat 7. Kita akan akhiri pemberitaan firman. Amsal 27 ayat 7. Silakan. Amsal 27 ayat 7. Puji Tuhan. Baca. Orang yang kenyang menginjak-injak madu. Orang yang kenyang menginjak-injak madu. Itu orang kenyang.
Jadi manisnya madu terbatas. Tapi lihat terus, Tetapi bagi orang yang lapar, bagi orang yang lapar, segala pahit dirasa manis. Amin. Bagi orang yang lapar, segala yang pahit dirasa manis. Kalau kita datang beribadah kepada Tuhan, menghadap tata kasih karunia, karena kita merasa kehidupan kita ini butuh untuk menikmati gulungan kitab yang terbuka. Kita lapar terhadap gulungan kitab yang terbuka. Bagi orang yang di ayat 7, tetapi bagi orang yang lapar segala yang pahit dirasa manis. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita sekaliannya. Bersama kita bangkit berdiri. Tuhan Yesus memberkati. Amin.